Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai agent, host, dan lingkungan. Nah, perkenalkan nama saya Anissa Apriani Nampira. Di sini juga ada beberapa teman saya. Yang pertama ada Isa Step Tutul, ada juga Catur Bagus Priyono, ada Insira Amelia Fitri, Della Sylvia Effendi, dan juga Naura Ijati Kalista. Yang bakal kami bahas itu ada agent, host, lingkungan, and trias epidemiologis. Yang pertama itu agent. Nah, agent atau penyebab adalah unsur organisme hidup atau kuman infeksi yang menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Beberapa penyakit agent merupakan penyebab tunggal, single, misalnya pada penyakit menular. Sedangkan pada penyakit tidak menular itu biasanya terdiri dari beberapa agen. Contohnya pada penyakit kanker. Nah, berikut ini merupakan faktor agen. Yang pertama itu faktor nutrisi. Nah, faktor nutrisi ini bisa dalam bentuk kelebihan gizi atau misalnya tinggi kolesterol atau kekurangan gizi, baik itu protein, lemak, atau vitamin. Yang kedua, B, itu kimia. Agen kimia ini didefinisikan sebagai zat-zat kimia yang berada di lingkungan yang dapat memberikan efek kepada manusia, baik efek menguntungkan eugenik maupun efek merugikan disgenik. Di udara bebas terdapat beberapa agen kimia yang berpengaruh pada sistem pernapasan, kulit, selaput lendir, dan sistemik atau pembuluh darah. Misalnya karbon monoksida, asbes, kobalt, hidrokarbon, dan air raksa. C. Agen fisik. Agen fisik atau penyakit yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit karena pengaruh seperti contoh antara lain itu trauma, radiasi, kebisingan, dan suhu. Agen biologis yang terakhir. Agen biologis yang berasal dari makhluk seperti parasit, virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Agen biologis adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman, hewan, ataupun tumbuhan, atau menyebabkan kerusakan material. Agen biologi mampu mempengaruhi kondisi kesehatan manusia dalam berbagai cara, dari reaksi alergi yang umumnya ringan sampai kepada kondisi yang serius, bahkan kematian. Agen biologi ini juga ditemukan di air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Adapun identifikasi agen biologi ini yakni yang pertama itu parasit. Ini terbagi atas dua, yaitu protozoa dan cacing. Protozoa menyebabkan penyakit malaria, sedangkan cacing menyebabkan penyakit aksarisis, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan seseorang menderita kurang gizi karena makanan yang masuk diserap oleh Ascarichis lumbricoides. Yang B itu virus atau penyakit yang disebabkan oleh virus adalah cacar, campak, polimelitis. Yang terakhir C, berikut contoh penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah Species typhoid, pneumonia, Staphylococcus tuberculosis. Berikutnya, karakteristik gen penyakit yang menyebabkan dapat terjadinya penyakit lain. Itu yang pertama, infektivitas. Kemampuan dari organisme untuk beradaptasi sendiri terhadap lingkungan dari pejamu untuk mampu tinggal dan berkembang biak dalam jaringan pejamu. Yang kedua, invasitas. Itu kemampuan organisme bibit penyakit untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan. Yang ketiga itu patogenesitas. Kemampuan penyakit atau organisme untuk menimbulkan suatu reaksi klinik khusus yang patologis setelah terjadi infeksi pada pejamu yang diserang. Yang keempat itu toksitas atau kemampuan bibit penyakit untuk memproduksi reaksi kimia yang toksis dan substansi kimia yang dibuatnya.
Yang kelima itu virulensi. Itu merupakan ukuran derajat yang ditimbulkan oleh bibit penyakit. Yang keenam, antigenisitas itu merupakan kemampuan organisme bibit penyakit untuk merangsang reaksi imunologis dari penjamu. Yang kedua yaitu host penjamu. Host merupakan intrinsic factor yang mempengaruhi individu untuk terpapar, kepekaan, atau merespon terhadap agen penyebab penyakit. Host adalah manusia atau makhluk hidup lain yang menjadi tempat terjadinya proses alami perkembangan penyakit. Faktor manusia sangat kompleks dalam proses terjadinya penyakit dan tergantung pada karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing individu, antara lain seperti umur. Umur mempengaruhi status kesehatan karena kecenderungan penyakit menyerang umur tertentu. Juga karena keadaan imunologisnya. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penyakit yang diderita seperti penyakit campak pada anak-anak, penyakit kanker pada usia pertengahan, dan penyakit aterosklerosis pada usia lanjut. Kemudian yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin mempengaruhi status kesehatan karena adanya penyakit yang terjadi lebih banyak atau hanya terjadi pada pria atau wanita saja. Frekuensi penyakit pada lelaki lebih tinggi dibanding pada wanita, dan penyakit tertentu seperti penyakit pada kehamilan serta persalinan hanya terjadi pada wanita, sebagaimana halnya penyakit hipertrofi prostat hanya terjadi pada laki-laki saja. Kemudian yang ketiga, ras. Hubungan antara ras dan penyakit tergantung pada tradisi, adat istiadat, dan perkembangan kebudayaan. Ras mempengaruhi status kesehatan karena terdapat perbedaan antara antar etnis dan atau ras tertentu yang menyebabkan adanya penyakit tertentu yang hanya dijumpai pada ras tertentu seperti sickle cell anemia pada ras negro. Kemudian yang keempat, genetik. Genetik merupakan faktor utama keturunan yang mempengaruhi kesehatan. Ada penyakit tertentu yang diturunkan secara hereditas seperti mongolisme, phenylketonuria, buta warna, hemofilia, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, pekerjaan. Status pekerjaan mempunyai hubungan erat dengan penyakit akibat pekerjaan seperti keracunan, kecelakaan kerja, kemudian silikosis, asbestosis, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keenam, status nutrisi. Gizi yang buruk mempermudah seseorang menderita penyakit infeksi seperti TBC dan kelainan gizi seperti obesitas, kolesterol tinggi, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, status kekebalan. Reaksi tubuh terhadap penyakit tergantung pada status kekebalan yang dimiliki sebelumnya, seperti kekebalan terhadap virus yang tahan lama dan seumur hidup. Contohnya seperti campak. Kemudian yang 8 ada adat istiadat. Ada beberapa adat istiadat yang dapat menimbulkan penyakit seperti kebiasaan makan ikan mentah dapat menyebabkan penyakit cacing hati. Kemudian yang ke-9, gaya hidup. Kebiasaan minum alkohol, mengonsumsi narkoba, kemudian merokok dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Kemudian psikis. Faktor kejiwaan seperti emosional, stres menyebabkan terjadinya penyakit seperti hipertensi, ulkus peptikus, depresi, insomnia, dan masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir, riwayat penyakit sebelumnya. Riwayat penyakit sebelumnya ini mempengaruhi status kesehatan karena ada penyakit yang
sudah pernah diderita, maka ketika terjadi serangan kedua menimbulkan kondisi yang bisa lebih parah, atau jika penyakit tersebut telah sembuh, maka resiko kambuh kembali itu kecil atau tidak terjadi lagi. Penjamu. Karakteristik host dalam menghadapi ancaman penyakit, antara lain. Yang pertama, resistensi atau kemampuan dari host untuk bertahan terhadap suatu infeksi. Yang kedua, imunitas. Imunitas merupakan kesanggupan host untuk mengembangkan suatu respon imunologis sehingga tubuh kebal terhadap penyakit tertentu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, infectiveness. Merupakan potensi host yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Environment. Lingkungan adalah faktor luar dari individu yang tergolong faktor lingkungan hidup manusia. Pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan hidup internal berupa keadaan yang dinamis dan seimbang yang disebut hemostatis, dan lingkungan hidup eksternal di luar tubuh manusia. Lingkungan hidup eksternal ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada lingkungan fisik, bersifat abiotik atau benda mati seperti air, udara, tanah, cuaca, makanan, rumah, panas, sinar, radiasi, dan lain-lain. Lingkungan fisik ini berinteraksi secara konstan dengan manusia sepanjang waktu dan masa, serta memegang peran penting dalam proses terjadinya penyakit pada masyarakat, seperti kekurangan persediaan air bersih, terutama pada musim kemarau yang dapat menimbulkan penyakit diare. 2. Lingkungan biologis, bersifat biotik atau benda hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, virus, bakteri, jamur, parasit, serangga, dan lain-lain, yang berfungsi sebagai agen penyakit, reservoir infeksi, vektor penyakit, atau penjamu atau host intermediate. Hubungan manusia dengan lingkungan biologisnya bersifat dinamis, dan bila terjadi ketidakseimbangan antara hubungan manusia dengan lingkungan biologis, maka manusia akan menjadi sakit. Yang ketiga ada lingkungan sosial, berupa kultur, adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan, agama, sikap, standar dan gaya hidup, pekerjaan, kehidupan kemasyarakatan, organisasi sosial, dan politik. Manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosial berbagai media seperti radio, TV, pers, seni, literatur, cerita, lagu, dan sebagainya. Bila manusia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial, maka akan terjadi konflik kejiwaan dan menimbulkan gejala psikosomatik seperti stres, insomnia, depresi, dan lainnya. Karakteristik lingkungan dalam menimbulkan status sakit antara lain topografi yang berkaitan dengan situasi lokasi tertentu, baik natural maupun buatan manusia yang mempengaruhi terjadinya dan penyebaran suatu penyakit. B. Geografi, yaitu keadaan yang berhubungan dengan struktur geologi bumi yang berhubungan dengan kejadian penyakit. Selanjutnya adalah trias epidemiologi atau segitiga epidemiologis. Model konsep terjadinya penyakit paling sederhana adalah trias epidemiologi atau segitiga epidemiologis yang terdiri dari agen atau agent, penjamu atau host, dan lingkungan atau environment. Trias epidemiologi biasanya digunakan
untuk menganalisis terjadinya infeksi. Konsep trias epidemiologi dapat dilihat pada gambar di atas yang merupakan segitiga epidemiologis. Model trias epidemiologi ada beberapa model. Yang pertama, model pertama, pada gambar di samping dapat dikatakan bahwa dalam keadaan seimbang, di mana agent dan host dan lingkungan berada seperti gambar di samping. Kasus ini diartikan sebagai agent, host, dan lingkungan yang seimbang disebut kondisi yang sehat. Yang model kedua dapat dilihat pada gambar di samping, yang di mana agent lebih berat sehingga pengukit miring ke arah agent. Dalam kasus ini diartikan sebagai agent atau penyebab penyakit mendapat kemudahan menimbulkan penyakit pada host. Contoh ada mutasi virus influenza sehingga muncul jenis yang baru seperti flu burung H5N1 atau flu babi H1N1, di mana masyarakat belum memiliki kekebalan tubuh untuk melawan virus tersebut. Yang ketiga adalah model yang ketiga. Dari gambar di samping dapat dikatakan bahwa host memberatkan keseimbangan sehingga batang pengukit miring ke arah host. Dalam kasus ini diartikan sebagai dimungkinkan apabila host menjadi lebih peka terhadap suatu penyakit. Misalnya pertumbuhan penduduk, proporsi penduduk yang begitu besar. Contoh keadaan ini yaitu banyaknya populasi balita di mana balita masih peka terhadap penyakit, sehingga populasi tersebut rentan terhadap bibit penyakit. Next. Yang selanjutnya adalah model keempat. Dari gambar di samping dapat dikatakan bergesernya titik tumpu menjadi penyebab ketidakseimbangan. Hal ini menggambarkan terjadinya pergeseran kualitas lingkungan sedemikian rupa sehingga agent memberatkan keseimbangan. Contohnya ketika banjir air menjadi kotor dan mengandung kuman yang langsung berkontak dengan manusia sehingga agent lebih mudah menimbulkan penyakit. Yang terakhir adalah model kelima. Dari gambar di samping dapat dikatakan penyebab ketidakseimbangan disebabkan oleh bergesernya titik tumpu. Hal ini menggambarkan terjadinya pergeseran kualitas lingkungan hanya sekarang mengakibatkan host memberatkan keseimbangan. Contohnya, terjadi pencemaran udara dengan SO2 yang menyebabkan saluran udara paru menyempit. Namun mengakibatkan sehingga paru-paru kekurangan oksigen sehingga host menjadi lemah dan timbul kelainan paru. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kata maaf mohon dimaafkan. Wabillahi wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.